Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kali ini saya luar biasa ini konten guys. Soalnya apa? Ada sosok ya guys ya, sosok perempuan yang bisa diartikan itu inspiratifnya luar biasa guys. Dia adalah perempuan aktivis 98 guys. Itu berarti barengannya para pendemo dulu itu ya guys ya. Nah, kini dia kembali untuk mengabdi kepada negeri Indonesia dengan cara yang cukup unik dan berbeda. Melalui program penghijauan dan pemberdayaan desa, dia menjadi penggiat aren genjah, guys. Yang luar biasanya di sini, ini yang luar biasanya ya guys ya, labelnya dikasih nama Jokowi guys. Ya katanya ini guys ya, katanya itu untuk menghormati sosok seorang insinyur Joko Widodo. Luar biasa guys. Saya pribadi yang mempunyai channel Blacker Majinang sangat mengucapkan terima kasih Mbak. Terima kasih. Karena Mbak tidak melupakan sejarah ya guys ya, bagaimana sosok seorang Pak D. Jokowi yang terus berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ini perlu dicontoh guys ini. Karena apa? Karena mau mengabadikan nama Jokowi guys ini. Luar biasa. Assalamualaikum Teh Leti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali di Indonesia Emas Channel. Oke, Pak. Hari ini kami ingin bertanya ke Teh Leti. Pertama, kami mengenal Teh Leti itu sebagai aktivis perempuan 98 yang menghantarkan reformasi menjadi hari ini. Selanjutnya, masyarakat Jawa Barat dan Jawa Tengah, khususnya petani, lebih mengenal Teh Leti itu sebagai pembudaya aren dan membina banyak petani aren di dua wilayah tersebut. Terakhir kami mendengar bahwa Teh Leti memberi atau menyematkan nama Jokowi kepada bibit arennya yang disebut, kami lihat videonya juga ya, yang disebut dengan aren genjah Jokowi. Pertanyaannya, sudah berapa yang ditanam dan sudah berapa yang dikultur jaringan? Kemudian, kalau boleh dijelaskan, kenapa Teh Leti bertahan hari ini bahkan semakin giat untuk mengembangkan aren? Apa sih juga manfaat dari aren tersebut? Silakan Teh. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak, pertanyaan yang cukup bagus ya. Dan aren itu kan salah satu pohon endemik Indonesia yang sangat banyak manfaatnya dan sangat dibanggakan oleh pemerintah atau oleh negara kita ya Pak ya. Karena tidak semua negara punya pohon ini gitu ya. Artinya ini endemik Indonesia, betul-betul asli pohon dari Indonesia. Baru kemarin itu terakhir kita mengembangkan bibit aren dengan menyematkan nama Jokowi di bibit aren tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah disupport sama Bapak Jokowi untuk penyematan aren genjah Jokowi ini. Sertifikasinya alhamdulillah sudah ditandatangan sama beliau gitu kan. Untuk aren genjah ini tersebar sekitar 10.000 dari 25.000 bibit yang kita punya. 10.000 ini kita sudah sebarkan ke berbagai daerah di Jawa Barat khususnya. Di Jawa Tengah mungkin untuk periode berikutnya sekitar 10.000 sudah, 25.000 sudah siap. 15.000 lagi siap kita kembangkan dan yang kulturisasi jaringan genjah ini sedang kita kembangkan. Insya Allah untuk tahun depan akan lebih banyak lagi. Kenapa saya lebih fokus untuk tetap ke aren? Karena aren ini mendukung program pemerintah yang sedang digalakan sama Pak Presiden Prabowo bahwa penanaman 2 juta hektar aren kalau nggak salah ya. Tapi saya lebih fokus ke aren untuk dijadikan konsumsi. Aren konsumsi karena begitu banyak manfaat aren bagi kesehatan. Di antaranya aren itu aman untuk diabetes, aren itu bisa mengelola tekanan darah gitu ya. Terus pencernaan sangat bagus, terus karena aren mengandung potasium, mengandung kalium yang cukup bagus dan bermanfaat bagi kesehatan sehingga sangat bisa menjaga kesehatan tubuh ya. Nah ini salah satu produk
gula aren yang lebih praktis. Di sini disebutnya, kalau kita terkenalnya gula semut ya. Nanti kita akan lebih buat kemasan yang lebih efektif dan praktis, ya bisa dibawa kemana-mana sehingga orang bisa mengkonsumsi aren di mana saja gitu. Jadi dengan saya kesini dengan ke ICMI ini, sekaligus saya ingin menyampaikan atau memberikan informasi tentang manfaat aren ini untuk kita bekali para jemaah umroh di ICMI Travel ini dengan gula aren yang akan ikut menjagalah kesehatan para jamaah di sana ya. Karena kan ini gula aren ini bagus juga loh untuk batuk, sakit tenggorokan yang akan menjadi penyakit umum ya kalau kita lagi umroh itu pasti tenggorokan sakit. Ini insya Allah lebih bermanfaat ya buat kesehatan buat para jamaah, Pak. Baik, terima kasih Teh Leti, luar biasa. Manfaat aren sudah kita ketahui. Semoga nanti di lain sesi kita bertemu lagi dengan Indonesia Emas Channel. Terima kasih Teh Leti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini guys ya. Ini ya Teh Leti guys namanya guys ini ya. Teh Leti, saya selaku yang mempunyai channel Bleker Majnang mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Anda karena mau menyisipkan nama Joko Widodo ataupun Jokowi dalam label aren Anda. Luar biasa ini ya. Ini di Jawa Barat guys ini ya, bukan di Jawa Tengah. Berarti benar ya guys ya, kalau Pak De Jokowi dicintai di seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa Pak De. Dan di sini kita akan melihat awal mula bertemunya Prabowo dan Jokowi, ataupun Jokowi dan Prabowo melalui doa Mbah Maimun Juber. Gus Baha sempat ragu, apa mungkin doa gurunya akan dikabulkan Allah? Ia tidak meragukan tentang gurunya, Kiai Haji Maimun Zuber atau akrab kita sapa sebagai Mbah Mun. Dari segi keilmuan, dari segi karomah, dari segi kewaliannya. Tetapi apa yang ia minta ketika itu, menurut Gus Baha, tidak masuk akal. Kala itu Indonesia sedang dalam kondisi Pilpres 2019. Kandidat yang kembali muncul adalah kandidat yang sama pada Pilpres sebelumnya di 2014. Orang memandang hanya dua tokoh inilah yang sepadan untuk tingkat nasional, Jokowi dan Prabowo. Orang juga kemudian khawatir bahwa jika terjadi perpecahan di antara keduanya, bukan mustahil itu juga perpecahan bagi bangsa dan negara, sebab hanya ada dua kutub yang saking kuatnya kedua tokoh ini. Dalam dua pilpres hanya ada dua sosok ini yang kembali dimajukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran termasuk bagi Mbah Maimun. Ia memanjatkan sebuah doa pendek. Dalam doanya, Mbah Mun berkata, Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikanlah keduanya, Jokowi dan Prabowo, itu saling mengasihi, saling menyayangi. Lalu ditutup dengan satu permintaan yang unik dari Mbah Mun, min abdikal fakir Maimun Zuber. Dari hambamu yang fakir Maimun Zuber. Kondisi waktu doa ini dipanjatkan adalah Pilpres 2019 sedang panas-panasnya. Gus Baha berpikir bagaimana mungkin doa ini dikabulkan. Tidak ada, dilihat dari sudut manapun, kondisi sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk mengakurkan antara Jokowi dan Prabowo, apalagi sampai menyatukan keduanya. Tetapi karena ini dilakukan oleh sang guru, Gus Baha juga melakukan hal yang sama. Bahkan sepeninggal sang guru, Gus Baha menyimpan catatan tulisan tangan doa itu dan terus membacakan doa itu. Apa yang terjadi?
setelah Pilpres 2019 ternyata terbukti bukan hanya keduanya saling menghormati, tetapi bahkan Jokowi memberikan posisi strategis kepada Prabowo sebagai seorang menteri. Menteri yang diberikan kepada Prabowo juga tidak main-main. Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bayangkan betapa besar hati sosok Jokowi memberikan kepada rivalnya menteri yang justru bisa menggerakkan militer dan senjata. Tetapi juga luar biasa lapang dadanya Prabowo. Dengan amanat itu, ia tidak berkhianat, tetapi justru menjaga nama baik Jokowi, bangsa dan negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kedekatan keduanya bukan saja kedekatan yang sama besarnya cinta mereka kepada bangsa dan negara, tetapi ada ikatan lain. Ada ikatan persaudaraan lain, yakni ikatan yang diberikan oleh Allah atas permintaan seorang walinya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal Gus Baha. Jadi, sekali lagi, untuk para ternak onta dan ternak wabah, ternak onta sama wabah sama ya guys. Sama ternak banteng ini guys ya. Onta dan banteng, jangan pernah bermimpi kalian untuk memecah belah antara Prabowo dan Jokowi. Karena Prabowo dan Jokowi itu sudah disahkan oleh Gusti Allah. Sudah dipertemukan, berarti mereka tidak akan pernah pisah. Pahamlah kita bahwa ikatan persaudaraan antara Jokowi dan Prabowo bukan hanya karena persoalan bangsa dan negara, tetapi ikatan persaudaraan karena Allah. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019, ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia. Tetapi kemudian alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Betul sekali ya, apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ini ya. Ini benar sekali guys. Itu tidak gampang Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan, Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah, dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin ada saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai. Padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar.
Mari kita songsong masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Tuh, dengerin tuh, Tenak Banteng, Tenak Ontak tuh dengerin tuh. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Betul. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Tepuk tangan, guys. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bang Fahri Hamzah. Wih, Bang Menteri, Bang. Tenang. Nah, ini keren guys ini ya, Fahri Hamzah ini ya. Berpidato di depan presiden guys ini ya. Dengan lantangnya menyebut Prabowonomics, ya Jokowinomics. Jokowinomics, ya Prabowonomics. Benar itu adanya. Karena apa? Bertemunya bertemunya dua tokoh terbaik Indonesia ya guys ya. Itulah yang akan memajukan Indonesia menjadi benar-benar Indonesia emas. Suka tidak suka kalian tentang adanya Prabowo, tentang adanya Jokowi yang selalu bersatu, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk para kadrun, untuk para kadren, ya, sarden dan lain sebagainya itu jangan pernah bermimpi kalian ingin memecah belah antara Jokowi dan Prabowo. Sama saja kalian menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian,
Dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi,